Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Salah satu yang membuat seseorang termotivasi, semangat, bergairah karena ada janji yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Janji itu adalah balasan surga. Surga adalah satu tempat di mana tempat itu menjadi tempat kesenangan yang abadi bagi kita umat Islam. Oleh karena itu, tidak ada satu manusia pun dari umat Islam yang tidak menginginkan betapa mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ketika ditanya, apakah engkau ya Rasulullah akan dibahagiakan oleh Allah? Lalu beliau tidak bisa menjawab. Bahkan kata beliau, kita tidak tahu apakah tempat kita nanti akan dibahagiakan oleh Allah atau tidak dibahagiakan. Tetapi ini Rasulullah ingin bagi kita umat Islam selalu banyak berharap kepada Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah dalam surga yang tidak ada tolak bandingnya. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qalba libarasari dan wala khatara libalin. Tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati sedikit pun betapa gambaran surga dan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yalumuha qa'imuha wa qa'iduha wa muttaji'uha. Orang-orang yang di dalam surga nanti, dia akan meraih apa yang dia inginkan. Misalnya dia menginginkan makan buah mangga, lalu buah mangga itu ketika dia berdiri, maka buah mangga itu mendekat tanpa dia harus menjongkok atau memakai tangga, dia dapat meraih mangga yang dia inginkan. Atau ketika dia sedang duduk lalu dia menginginkan makan buah durian, maka ketika itu pula pohon durian itu mendekat dan dapat dijangkaunya pada saat dia duduk. Atau ketika dia berbaring, dia menginginkan makan buah-buahan yang lainnya, maka buah-buahan itu pun kembali mendekat dan dia dapat meraihnya tanpa dia harus duduk dan tegak. Begitulah antara lain sebahagian kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beramal saleh, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bahkan diriwayatkan disitulah tempat di mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita digembirakan oleh Allah dalam surga itu. Semua yang masuk surga dalam keadaan sama. Orang tua yang masuk surga kemudian dimudahkan oleh Allah. Orang anak-anak kecil yang masuk surga kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala fasilitas lainnya. Apa yang kita makan tidak lagi kita buang, apa yang kita minum tidak lagi kita buang. Semua makanan, semua minuman kembali seperti makanan yang dimasukkan, tapi kemudian makanan itu tidak akan keluar menjadi kotoran. Minuman yang kita minum tidak lagi menjadi kotoran yang dikeluarkan. Begitu luar biasanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, seorang aulia Allah, beliau pernah dimimpikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Jadi ketika beliau sedang salat asar, ya,
beliau baring-baring di depan pintu Ka'bah. Pada saat itu beliau tertidur. Lalu kemudian beliau dalam tidur itu dimimpikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Lalu ketika masuk ke dalam surga, beliau disuguhkan minuman, disuguhkan makanan. Ketika makan minum sudah selesai, lalu beliau terbangun. Dalam bangunnya, lalu beliau selama 40 hari beliau dalam keadaan kenyang, beliau dalam keadaan tanpa dahaga sedikit pun, karena merasakan begitu nikmatnya buah dan makanan minuman yang diberikan oleh Allah dalam surga. Nah, mereka yang mimpi saja sudah merasa kenyang untuk tidak makan dan minum setelah mimpi menikmati makanan-makanan di dalam surga. Apalagi kita umat Islam yang dibahagiakan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, lalu kita dalam keadaan disenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah dengan berbagai fasilitas yang ada di dalam surga nanti. Bahkan seseorang yang masuk ke dalam surga lalu dilayani oleh 70 bidadari, bahkan setiap kamar pun diberikan oleh Allah dengan bidadari-bidadari yang lainnya untuk melayani keperluan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan pada bulan suci yang mulia ini, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, arba'atu nafarin, surga merindukan kepada 4 golongan. Salah mustaqatun ila arba'ati nafarin, al-jannah, surga merindukan kepada 4 golongan. Di antara 4 golongan itu ialah wasawmi Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan surga, dan surga telah mempersiapkan dirinya untuk dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Bahkan Allah mempersiapkan satu pintu dalam surga yang bernama pintu Rayyan, adalah tempat gerbang masuknya orang-orang yang berpuasa ke dalam surga. Artinya begitu mulianya orang yang berpuasa, sehingga Allah mempersiapkan satu pintu. Dengan pintu itulah tempat masuknya mereka-mereka yang berpuasa pada bulan suci yang mulia ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa diberikan oleh Allah kemudahan, dan insya Allah kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, insya Allah. Wal'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.